Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah orang benar dan saleh, woles aja. Ayat pokok kita terambil dari Mazmur 37 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur-busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apakah saudara memperhatikan bahwa di tengah pandemi COVID-19, di mana pemerintah, gugus tugas, serta para dokter dan tenaga medis sedang berjuang keras demi keselamatan bangsa, ada saja orang-orang yang mengatasnamakan demokrasi menyerang tidak henti, mengkritik tanpa solusi yang tepat, dan biasanya dia lagi yang menjadi oknum-oknum yang berlagak berpihak kepada rakyat, padahal masyarakat sudah tahu latar belakang mereka itu siapa dan apa kepentingannya. Saudaraku, sentimen SARA atau SARA itu, suku, agama, ras, dan antar golongan itu, masih saja menjadi alat yang ampuh ketika segelintir oknum memainkannya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kebebasan berbicara juga disalahartikan dengan suka-suka saya mau ngomong apa, ini hak saya. Nah, ini dapat dilihat dari ramainya isu yang sengaja dimainkan dan diviralkan agar dapat menyerang dan menjatuhkan pihak lain. Polisi belakangan ini sangat disibukkan dengan banyaknya orang yang saling lapor karena merasa privasinya terganggu akibat kebebasan berbicara, khususnya pembicaraan melalui media sosial. Saudara, tidak luput Presiden Republik Indonesia, baik pribadinya, keluarganya, sampai institusi kepresidenannya diserang habis oleh penentangnya. Dapat saudara bayangkan, setiap hari Presiden diserang dengan berbagai tuduhan, fitnah, caci maki, dan berbagai perkataan keji lainnya di berbagai media oleh mereka yang murni oposisi atau memang hanya sebagai orang-orang yang menyalurkan kebencian karena memang hatinya jahat gitu. Tapi yang membuat saya tersenyum adalah ketika Presiden maupun keluarganya dapat menanggapi semua serangan ini dengan istilah anak muda itu santuy aja. Nah, mereka nggak kelihatan baper gitu loh. Malah bisa fokus kerja dengan bidang kerja mereka masing-masing. Bisa dibayangkan berapa banyak serangan yang berupaya menjatuhkan dan menghancurkan Presiden dan keluarganya sejak periode pertama di tahun 2014, dan ini akan terus berlangsung sampai berakhirnya periode kedua jabatannya di tahun 2024. Saudara, saya menyampaikan ini untuk membandingkannya dengan apa yang dialami Raja Daud. Apa yang tertulis di Alkitab mengenai Daud, ketika saudara membacanya secara utuh, maka saudara akan terkejut bahwa Daud sejak kemenangannya atas Goliat, sebelum ia menjadi raja secara definitif, sampai menjelang kematiannya, ada saja serangan musuh yang dari luar maupun yang datangnya dari dalam. Artinya, saudara, selama lebih dari 40 tahun, Daud harus menanggung peperangan fisik maupun mental. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Nah, kita pelajari bahwa resep sederhana dari Daud untuk menghadapi semua serangan kepada dirinya, dan bisa saudara dan saya pakai juga hari-hari ini, yaitu jadilah orang benar dan saleh. Selebihnya, woles aja kata anak gaul. Haleluya. Woles itu saudara kebalikan dari kata slow. Jadi bisa dibilang ya slow aja lah ketika menghadapi masalah dalam hidup kita. Nah, saudara, orang fasik selalu merencanakan kejahatan untuk menghancurkan orang benar. Ayat 12 dan ayat 14. Jadi, jika saudara adalah orang benar dan saleh di hadapan Tuhan, maka saudara harus siap mengalami apa yang dialami oleh orang benar dan saleh di Alkitab. Meskipun tentu dalam konteks masalah yang berbeda. Tapi jangan khawatir, woles aja. Kok bisa? Ya bisa dong. Ketika orang fasik merencanakan kejahatannya, saat itu juga Tuhan sedang menertawakannya.
Karena si fasik tidak tahu kalau hari penghukumannya sudah dekat. Ayat 13. Orang fasik berpikir bahwa orang benar yang dijahatinya akan kalah dan hancur, tetapi ia lupa bahwa ada Allah yang menjadi pembela dari orang benar dan saleh itu, dan ia tidak akan pernah menyangka bahwa semua rencana jahatnya justru akan berbalik menghancurkannya. Ayat 15, ayat 16 bagian B, ayat 17 bagian A, dan ayat 20. Nah, sebaliknya, orang benar, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan itu justru dialaminya di masa-masa yang sukar ini. Pertama, orang benar mungkin mendapat hasil yang sedikit. Ia tidak menjadi kaya secara materi dari kerja keras dalam kejujurannya. Tetapi itu lebih baik daripada didapat dengan cara yang jahat. Ayat yang ke-16. Nah, saudara dapat membandingkan dengan Amsal 15 ayat 16 sampai 17, ayat 16 pasal 16 ayat 8 dan pasal 28 ayat 6 dari kitab Amsal. Meskipun hanya pas-pasan, tetapi orang benar ditopang oleh Tuhan. Ayat 17 bagian B. Jadi saudara yang bekerja atau memiliki usaha, namun hasil yang didapat tidak seperti orang lain, woles aja. Asalkan saudara hidup benar, percayalah Tuhan pasti menolong saudara. Itu kata firman. Yang kedua, orang saleh diketahui Tuhan dalam kesehariannya. Apa yang sedang dihadapinya, apa yang sedang digumulinya, dan Tuhan menjamin bahwa si orang benar atau orang saleh ini pasti mendapat milik pusaka yang bernilai kekal di ayat yang ke-18. Meskipun saudara saat ini sedang mendapat tekanan yang hebat karena kesalehan saudara, sehingga saudara mendapatkan juga kesulitan di dalam karir, bisnis, dan keuangan, ya woles aja. Tuhan yang menjamin akan berkat yang kekal itu. Ia juga yang mendampingi saudara di hari-hari yang penuh pergumulan dan tantangan sekarang ini. Ia juga yang menjamin untuk memberkatimu di hari-hari yang tidak kekal ini. Haleluya. Yang ketiga, orang benar dan saleh tidak akan dipermalukan ketika ia dijahati oleh orang fasik. Ayat 19 bagian A. Si fasik, sang biang masalah itu saudara, ia berpikir kalau saudara akan kalah dan dipermalukan ketika saudara tetap berpegang pada kebenaran dan mengandalkan Tuhan. Ia berpikir saudara akan menderita secara finansial ketika saudara tidak mau tunduk kepadanya. Tetapi, woles aja. Allah menjamin kehidupan saudara sekalipun di masa kelaparan dengan berkat yang mengenyangkan atau memuaskan saudara. Itu di ayat 19 bagian B. Nah, mari kita bandingkan dengan Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Begini firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Dengan demikian saudara, orang benar dan saleh pasti akan menang dan diberkati. Mari saudara yang terkasih, jangan kendor kesetiaanmu kepada Tuhan. Tetaplah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mau dipengaruhi, jangan mau dikalahkan, dan jangan mau dihancurkan oleh masalah yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Tetap percaya, Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara saudara. Tetap semangat ya. Jangan lupa selalu bersyukur. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu sudah mengingatkan kembali bahwa kalau kami hidup benar, kami mempertahankan kesalehan, maka meskipun ada banyak serangan yang datang terhadap kami, ternyata Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan kami. Tuhan senantiasa membela, menjaga, dan memelihara kami. Di hari-hari yang tersulit sekalipun, berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi kami yang percaya. Ajar kami Tuhan di hari-hari ini untuk tetap mempertahankan kebenaran-Mu,
sehingga Tuhan kami tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas, meskipun hari-hari ini sangat sukar bagi kami pribadi, bagi pekerjaan kami, bagi usaha, bisnis, pencaharian kami. Tapi kami mau berpegang pada firman-Mu. Kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara yang sedang kami hadapi, dan kami percaya kami dapat menanggungnya di dalam kasih karunia-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami tetap dapat melakukan aktivitas dengan penuh semangat, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Berkati Tuhan keluarga kami, agar mereka juga kuat, agar mereka tetap percaya bahwa masalah atas bangsa kami segera selesai oleh campur tangan Tuhan. Kami tidak lupa memberkati saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam kesusahan, dalam penderitaan. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan iman mereka, berikan mereka semangat ya Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu, agar mereka juga dapat mempercayai dan melihat kuasa pemeliharaan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa ini, terus Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan semua yang sakit, khususnya yang terkena dampak COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Semakin banyak yang disembuhkan dan semakin mengecil jumlah yang meninggal. Bahkan kami berdoa agar tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit ini. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati para dokter tenaga medis, berkati segala daya upaya mereka demi bangsa kami. Kami berdoa, kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menjalani hari penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus, Juru Selamat kami kekasih yang hidup. Haleluya. Amin.